D2 di Jogja, Asbun bakalan siap-siap untuk berkeliling di desa wisata Peting Sari. Jujur, gue sendiri juga belum tahu sama sekali bakalan ada apa aja di sana dan kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin. Jadi ikutin terus videonya, kita bakal lihat dan ngelakuin hal-hal seru apa aja di desa wisata Penting Sari ini, guys. Guys, kalau agak bising, jadi ini udah jam 9-an. Sebenarnya kita jam 9 itu udah ada rencana untuk akan keliling Jogja, jalan-jalan. Dan aku udah berkali-kali bilang kalau aku dengan sadar di hotel di villa ini sangat nyaman, teman. Aku nggak tahu kenapa vibes itu kayak di rumah sendiri ya. Udah nyaman banget dari kamar mandi sampai ke hal-hal lainnya. Dan semalam tidur enak banget. Aku sedikit revisi sekalian. Rupanya ini bukan pintu utama. Makanya kenapa kemarin itu pas kita pertama kali masuk. Kenapa tuh? Pas pertama kali kita masuk itu isinya kasur. Kelantaran karena ini adalah kamar, salah satu kamarnya. Sedangkan kalau kita mengikuti alur yang benar, kamarnya itu dari sebelah sini, teman-teman. Ya, dari sebelah sini. Nah, dan dari kamar langsung, dari pintu utama langsung, itu langsung menuju kepada tempat-tempat wisata gitu ya. Di sana tuh banyak orang lalu dari pagi gitu. Ya, tuh bisa dilihat teman-teman ya. Banyak banget dan mereka langsung ke arah sini. Ya, untung di sini agak gelap. Kalau dari dalam keluar terang, kalau dari luar ke dalam gelap. Jadi kurang bisa ngintip juga sih. Jadi agak privasi lumayan. Jadi kita baru aja selesai sarapan. Dan tadi sarapan cuman pakai nasi goreng catering gitu, disediain dari hotelnya dan enak banget. Nah, ini nih ritual pagi yang wajib nggak boleh kita tinggalin adalah ngopi. Di sini ada kotak hijau yang dimana sebenarnya ini adalah time travel. Nah, jadi gue sebelum jalan kita sarapan dulu ya. Nah, coba perhatikan kantong hijau itu, teman-teman. Sekilas memang terlihat seperti kantong belanja biasa, tapi jangan remehkan, teman-teman. Ternyata di dalamnya itu ada berbagai koleksi kopi dari berbagai belahan dunia. Isinya tuh ada kopi-kopi dari berbagai negara yang dibawa dari hotel-hotel luar negeri gitu. Nih gue penasaran banget sih. Emang kalau di luar tuh kopinya bakalan apaan aja ya? Dari negara mana aja gue nggak tahu ini. Kebetulan ini punya teman kita nih, si Avan ya. Avan lagi. Kalian tahu ini? Medium roast signature melons, apa yang bisa dibaca untuk nyebutin apa namanya? Atau nggak tahu apakah semuanya emang beneran kopi? Kayak ini aku ngerasa kayak mungkin ini nggak tahu. Nah, terus setelah selesai kita sarapan sekitar jam 9-an pagi ya, akhirnya tuh kita mulai perjalanan untuk berkeliling di desa wisata Penting Sari. Tempat pertama yang kita kunjungin adalah tempat gamelan. Jujur guys, gue tuh nggak begitu expect ya, maksudnya gue nggak begitu suka musik gamelan gitu ya. Tapi ternyata setelah mencoba langsung gitu, terus dengerin live-nya gitu kan, semuanya tuh berubah ya. Ternyata seru banget gitu ya. Gue juga bisa belajar sesuatu yang baru. Mungkin itulah poinnya kenapa gue bilang gamelan itu seru ya. Maksud gue gini, biasanya kan kita cuma dengerin musik gamelan kan dari jauh ya. Ternyata kita kalau bermain dan mendengarkan cara langsung dari dekat, itu rasanya jauh lebih asik. Ini benar-benar di luar ekspektasi gue sih. Dan gue nggak nyangka juga belajar gamelan bakalan seseru ini sih. Kok gak tuh stop nih kau? Aduh, ganggang. Dan ya begitulah pengalaman kita bermain sekaligus belajar gamelan ya. Semuanya berjalan lancar. Keren sih anak-anak Asbun ini. Ternyata bertalenta sekali ya kalian ya. Cepet banget belajarnya. Mungkin kita kalau ya ini cuma 30 menit aja kita udah begitu kan. Coba kalau sebulan. Buset. Ngekos itu mah namanya. Ini kayak ada rumah gitu ya? Apa masih villa juga? Kantor keamanan. Oh, berarti masih satu wilayah untuk tempat wisatanya. Aku penasaran apakah ini masih Setelah itu gabung kita dengan lanjut jalan kaki ya. Di perjalanan gue sempat bingung kenapa banyak banget rumah dan bangunan di sekitar kita gitu kan. Gue kiranya awalnya tuh emang villa-villa gitu ya. Rupanya enggak, itu pemukiman warga desa Penting Sari. Jadi emang ini rumah warga gitu.
Soalnya gue bener-bener gak tahu sama sekali ya. Dari awal ternyata tuh dari tadi kita memang sedang berkeliling di desa wisata Penting Sari. Anehnya lah gue tahu ini desa Penting Sari itu waktu pas gue perjalanan pulang selesai gitu ya. Jadi waktu pas gue jalanan pulang tuh gue ngeliat banner bertuliskan desa wisata Penting Sari. Jadi selama foto video itu selesai ya gue baru tahu itu desa Penting Sari rupanya. Pantesan aja gue agak bingung sama konsepnya. Tapi nggak yang ini bagus loh. Ini apa ya? Villa juga kah? Oh, rumah orang. Rumah orang. Oke. Waduh, mulai terdengar suara dari keramaian. Waduh, wangi kopi sekali. Tempat kedua yang kita kunjungin setelah belajar gamelan adalah tempat pembudidayaan kopi. Unik banget. Karena di sini kita bisa ngeliat langsung proses kopi dari awal ya, mulai dari panen, terus sampai kayak diolah, terus sampai akhirnya jadi biji-biji kopi yang kita seduh dan kita minum. Semuanya benar-benar diproses di depan mata kita secara langsung. Kita juga disediain kopi yang sudah dipanen atau dan diolah gitu ya. Jadi kita bisa langsung mencicipinya dan ternyata enak banget ya teman-teman. Nah, kalau soal kopi siapa lagi kalau bukan Bapak CEO dari Korea ini, Noval ya. Sebelumnya dia makan minumnya kopi ya kan. Sekarang kopi lagi ya kan. Lihat aja deh mukanya. Kayak udah dipengen langsung apa aja tuh kopi. Oke. Boleh sambil santai-santai minum kopi. Kita kira kopi aja guys. Kita kopi aja guys. Sebelah mana Pak? Iya. Wah, udah di dispenser ya, jadi udah enak ya. Langsung ya. Permisi Pak. Silakan pakai kalau mau 4 gelas lah. Oh ini kanan kiri sama ya? Ya. Kanan kiri sama. Ini yang sana kosong yang ini. Oh yang ini aja. Oh, oke siap, terima kasih. Kan hanya Heeh. Oke. Ini kopi yang udah disiapkan. Aku mau langsung nyobain. Begini dulu. ini sudah nggak ada ampasnya kan sudah kita anu dulu ya. Oh, udah disaring ya. Oke guys. Baunya iya robusta. Ini wangi robusta, wanginya lebih soft ya. Kalau arabica itu memang wanginya lebih ke kafe-kafe. Cuman kalau udah kena penyesam lambung minum arabica, mabok. Jadi untung kita coba nih. Semoga kita nggak mabok ya. Kita bawa peromakan. Penyakit anak muda, GERD. Ya enak. Kopinya tuh soft kan. Guys teman-teman. Ya guys teman-teman. Kopinya soft gitu, enak gitu ya. Ya terima kasih Pak. Pakai gulanya bisa tuh ya. Kita dikasih siapin gula. Tapi teman-teman jujur kopi ini soft banget dan ini nyaman gitu diminumnya. Ih enak sekali gitu. Enak. Nyaman di perut nyaman. Buat yang punya GERD ya. Boleh nih. Saya SMR. Bisa SMR. Aku pinjam gula dong. Pinjam gula. Pinjem gula nggak dipinjem. Kita coba bikin yang versi pakai gula teman-teman. Nih ya, harusnya dia bukannya masak, kan dia pencinta kopi ya, tapi tidak peduli dengan bagaimana cara masaknya. Dia lebih mencintai kopi yang sudah jadi. Mencintai kopi daripada teman-teman. Dia harusnya tuh ya, maksudnya kan di sini nih kita nih dalam Asbun kita udah prediksi bahwasannya yang paling interest gitu kan sama hal ini ya si Noval gitu. Lantas kenapa dia hanya minum kopi di sini tanpa mau tahu proses mensarai kopi? Malah sih Raska, emang Raska nih ya anak Baduy ya. Dia memang antusias sendiri dia. Kalau Rafa yang enaknya aja. Rafa emang pendiam tapi lihat kopi yang dibawa sama dia. Absurd. Banyak. Absurd. Aduh. Oke, kita langsung bikin penyet kita sendiri yuk. Gulain teman-teman, dan aku juga ngambil nggak begitu banyak ya, karena kita akan jalan lagi sepertinya. Jadi ya kita harus sadar diri ya, jangan berlebihan ngambilnya gitu. Oh ya BTW, aku nggak tahu kenapa kayaknya kita ini terpisah teman-teman dari turnya. Kalau kita lihat turnya, itu mereka bareng ya. Sedangkan kalau Asbun nih fokus untuk Asbun sendiri, mantap. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ini rezeki atau sudah diprediksi. Atau sudah direncanakan maksudnya. Di tengah kepenatan bikin video, asik juga nyantai kayak gini sambil ngopi. Udah mulai tenang suasananya. Kayaknya yang rombongan udah pada mulai sepi. Kita masih terus lanjut kayaknya. Kita baru doang. Tadi kan baru gamelan sama kopi. Ya berarti kita nggak tahu apa. Kita akan ikutin terus aja
aku mau istirahat dulu nih sambil ngopi nyantai. Enak banget. Jauh dari penatnya asap kota. Soalnya rumah aku tuh bener-bener rumah kita tuh ya rata-rata tuh bener-bener di jalan raya gitu. Jadi setiap hari nyium asap itu capek juga, berat. Dan sekarang enggak, terasa kayak pulang kampung. Masya Allah, enak banget, alhamdulillah. Yang lain juga pada sangat semangat. Ini kita sebenarnya mau ada satu lagi mau bikin rebus kopi, cuman dari tadi listrik itu mati nyala gitu ya. Antara listrik yang nggak kuat atau memang masih daerah kawasannya kurang gitu. Oke, ikutin terus nanti ke depannya gimana. Kita masih lanjut nih. Kita akan lihat Dede Uma ya. Dia nih akan numbuk. Wah. Kakak kata apa? Siapa? Hah? Ini kakak. Bukan. Ini kakaknya. Oh, kakak. Ini kakaknya. Kakaknya ada 7. Ini bener-bener tumbruk pelan lembut apa kenceng? Sama, ya, boleh kencang, boleh. Boleh kencang. Di sini Oh. mereka juga bikin kopi robusta dengan karakter rasa yang mirip Arabica ya. Justru malah itu gongnya mereka gitu. Katanya, kopi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan asam lambung karena tingkat keasaman dari kopi itu lebih rendah daripada Arabica yang asli. Jadi rasa Arabica tapi setelannya itu robusta. Unik sih. Kalau untuk yang robusta biasa, yang waton ini 25 per 100 gram, kopi lanangnya 40.000 per 100 gram. Kalau arabikanya ada, itu 35 per 100 gram. Tapi arabikanya Oh, ini kita jadi nih. Alhamdulillah, kita jadi mau nyoba masak kopi sendiri. Yang dibandingkan antara yang fermentasi sama yang biasa seperti apa? Oh, coba. Ini yang fermentasi. ini yang fermentasi ya. Nih, stoknya. Gelasnya tahun 2025 2024. Apa? Fermentasi. Oh, ini stok dari fermentasi, teman-teman. Mau berapa sih? Oh ya. Mau minum? Oke. Oh, mau. Langsung. Satu aja apa berapa deh? Berarti ambil satu lagi, Pak. Enggak, aku cukup Iya, satu berdua saja. Dua. Cobain sedikit aja. Karena takutnya nggak habis juga. Aku penasaran sama mesin ini dari tadi. Ini mesin apa, Ibu? Buat giling. Itu namanya mesin roasting. Oh, mesin roasting buat masak dong. Buat Untuk apa? masak, betul. Untuk roasting kopi. Ya. Untuk masak. Oh, tapi bukan udah jadi produk kopinya belum? Apa gimana ini? Ini baru mematengkan, nanti akhirnya warnanya akan Oh, Nah, ini ini sangrai. pengganti sangrai. Nah, sangrai dengan cara modern yang ini. Oh, gitu. Sangrainya di sini Siapa rupanya. yang mau nuangin? Wah, tuh coba Nuanginnya nuangin pelan-pelan ya nanti. biar Agak tinggi. keliling. Nah, nanti yang penting basahin kopinya dulu, jangan sampai langsung penuh. Oh, semuanya dibasahin. Nah, Aku nggak beli sih, kayaknya soalnya aku nggak kuat minum kopi. Aku minum kopi sasetan aja. Aku adalah coffee king of sasetan. Oke, ini guys adalah kopi yang fermentasi yang tadi ditaruh di dalam drum gitu. Tahun 2025. Cukup sampai lama ya, setahun sampai 2 tahun. Kita cobain kopi fermentasi yang tadi dibakar, yang tadi diseduh. Baunya tuh bau pedes, bau cabe. Bau cabe. Serius. Bau cabe. Nih, kayak bau cabe hijau. Iya kan? Agak asam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener rasanya rasa cabai hijau. Cobain nggak? Rasa cabai hijau. Apa mau nyobain? Enggak ya? Nggak kuat ngopi ya? Nggak suka kamu ya? I see, I got it. Jadi ini kopi yang robusta, jadi soft, tapi pengen nyobain rasa arabica yang harusnya secara teori asamnya tuh lebih tinggi, sehingga kalau orang yang punya GERD mabuk minumnya gitu. Jadi orang yang punya Kalau susunya nyanyi nyobain lah rasanya gitu. Hanya rasanya ini seperti kayak Indonesia dong, rasa coklat bukan jualan coklat. pahit. Setelah cukup lama beristirahat di tempat kopi, sebenarnya kita tuh betah banget ya di sini ya. Selain aromanya itu yang bikin relax gitu kan, kopinya itu juga enak gitu dan suasana itu adem serta nyaman. Ya elah, udah ngantuk banget ini mah. Apalagi lokasi itu kan berada di kawasan Ki Gunung gitu ya, jadi benar-benar bikin kita mager buat gerak lagi sih. Tapi ya gimana, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita ke tempat berikutnya.
Oh ya, ini karena kita juga sangat suka banget sama kopinya, akhirnya kita beli beberapa bungkus untuk dibawa pulang ke Jakarta ya. Jadi emang udah disediain juga untuk yang dijualnya gitu. Kalau udah malam, bener-bener aku nggak bisa lihat ada satu kayak, nggak bisa. Aku nggak bisa lihat ada itu azan zuhur kah? Tapi masih jam 11. Oh 11.49. Itu hutan guys. Baru aja aku bilang, pokoknya ada lampu. Jadi pasti masih bisa diakses lah jalannya. Oke. Kita kemana kita nggak tahu. Yuk, let's go. Rupanya bukan jamur tiram. Ini tempatnya. Oh my god. Kamu tau nggak, Five itu kayak tempat satu hal yang kita lagi jalan ke depan, apa bukan lagi jalan keluar, terus kita kayak lewat terus nemu satu tempat kayak pengen banget deh, penasaran dalamnya apaan gitu. Nah ini akhirnya kita masuk ke tempat itu. Ngap ya, karena jadi jalannya nanjak. Assalamualaikum. Oke. Oh my god. Aduh gelap lu nggak lihat. Ini nanti besok pagi ya tuh. Ini paling banyak sore tapi seperti lagi. Oh, jadi kalau ini gamkar, ini siap dipanen. Ya, siap dipanen. Kemudian ini medianya adalah serbuk gergaji. Oh, serbuk kayu ya. Kayu yang dihaluskan, digergaji, kemudian dicampur dengan bekatul. Bekatul itu kulit padi yang dihaluskan. Nah, kemudian dicampur untuk menetralkan sampai dia tidak berproduksi itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Dari awal mulai dari dia panen. Misalkan di bulan Januari panen, Januari biasanya di bulan 4 itu sudah selesai atau sudah habis. 3 bulan gitu Pak. Ya, 3 bulan sampai 4 bulan. 100 banding 10 banding 1. Nah, itu media tanamnya untuk media tanam tanaman jamur tiram. Baik tiram maupun jamur kuping maupun jamur lingsi itu medianya sama, cuma beda bibitnya. Beda bibitnya. Tapi ini memang untuk makan ya Pak? Ya, ini untuk dikonsumsi. Boleh dimakan. Jamur boleh dimakan tapi harus dimasak dulu. Ada beberapa harus jamur. dimatangkan dulu karena ini Semuanya. jamurnya adalah jamur secara tumbuh di kebun maupun di sawah maupun di seperti ini dibibitkan itu harus memang Dimasak. dulu. Nah, sedangkan masakannya bisa dimasak tumis, bisa dimasak sate, bisa diuseng-useng, bisa dibuat keripik jamur. Keripik Jadi jamur, bisa wow. macam-macam itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian sistem meletakkannya seperti ini berbaris naik turun kemudian ke kiri dan ke kanan. Tapi ada juga yang meletakkannya berdiri seperti ini Mas, berdiri seperti ini. Tapi kalau berdiri seperti ini misalnya memanjang sana kita harus membutuhkan rak-rak. Nanti harus bawah kemudian atas kemudian atas. Kalau pakai berdiri bagi saya itu kurang efisien, kurang efektif. Dan kalau nanti kita panen, kalau berdiri ya hampir sama, tapi lebih susah, lebih enak seperti ini. 8.000 sampai 10.000 itu per hari bisa mencapai 15 sampai 25 kilo, bahkan sampai 30 kilo. Tergantung kita punyanya log itu banyak yang baru atau yang sudah lama. Kalau sudah lama otomatis berkurang. Kalau baru-baru biasanya lebih, karena produksinya lebih banyak. Mari kita ke sana. Mari ke sana. Aku nggak tahu guys, kayaknya boleh pegang. Hehehe. Jamur diepet. Rasanya lucu banget. Sedangkan suhunya itu paling panas itu 25 atau sampai 30. Kalau pas musim seperti ini bisa mencapai 30 ini. 30. Nah, lebih gede lagi. Kelembapan ini ada coba. Nah, ini kelembapannya 71, kemudian suhunya 29. Nah, ini. Kalau terlalu panas sebenarnya 29 itu sudah panas.
Kami untuk jamur seperti ini. Harusnya di bawah 25 yang bagus. Tapi karena ini siang hari kan, otomatis nanti kalau sudah sore otomatis agak turun gitu. Penyiraman, kemudian ini ada pengaturan sinar, kemudian ada pengaturan udara juga, kemudian ada pengaturan apa itu namanya? Semprotan kayak Ini kurang lebih sekitar 8 sampai 10.000 kantong plastik seperti ini. Baik yang sudah seperti ini masih termasuk dihitung semuanya. Seperti ini kan. Tapi ini kan masih berproduksi walaupun Itu masih bisa ya, walaupun cuma 1-2. Kemudian untuk yang sudah dipanen, misalkan sekarang dipetik, misalkan contoh, nah ini nanti akan keluar lagi atau berproduksi lagi nanti kira-kira memakan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Iya, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ini, misalkan ini 1 kali 1 bulan, 2 bulan petik lagi, 3 bulan petik lagi, berarti ini bisa petik 2 sampai 3 kali satu tempat ini. Iya, satu tempat ini misalkan di sini. Itu tadi kan ada yang seperti ini di sini nih. Ini nanti misalkan petik, nanti besok 1 minggu, 3 minggu atau 1 bulan dia bisa tumbuh. Tapi sebetulnya Pak, ini jamurnya satu jenis, bisa jadi bermacam-bagai bentuk olahan atau memang macam-macam? Kalau ini jamurnya satu jenis. Oh, satu jenis. Terus pengolahannya jadi macam-macam. Oh, kalau bisa diolah macam-macam, maksudnya begitu. tapi satu jenis ini apa nih, jamur apa ini, Pak? Ini jamur tiram putih. Oh, jamur tiram Ya, putih. Ada jamur tiram yang agak ungu. Ada ungu. Iya, agak ungu, tapi nggak ungu betul gitu loh ya. Cuma semu-semu atau sebagian-sebagian seperti itu. Itu ada. Kalau ini putih, putih itu berarti tidak ada bercak ungunya maupun tidak ada warna ungunya tidak ada. Nah, tapi beda dengan jamur kuping. Kalau jamur kuping itu agak hitam coklat. Nah, hitam coklat biasanya jamur kuping hitam coklat, kemudian agak ke kemerahan sedikit. Jadi langsung dimasak guys, langsung udah ada produknya. Coba ini Mantap. ini yang baru, tapi beda dengan yang ini, beda rasanya. Kemudian ini contoh jamur yang seperti tadi sama. Ini jamur tiram putih sama. Kalau ini cuma produksinya cuma Kayak kulit ayam guys. Aku nggak ngerti tepung yang enak apa emang tekstur jamurnya begini. Kalau aku bilang ini kita menang di tekstur ya untuk jamurnya. sedikit biasanya berat. Tapi ini nanti Tekstur tuh kayak ayam crispy teman-teman. besar juga, nggak cuma segini aja. Karena ini masih kecil. Garing dan kenyal gitu. Silahkan dicicipi. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Itu istilahnya jamur yang tidak mengandung zat kimia. Karena apa? Dalam berproduksinya tidak ada. Ini zat yang kimia. asli juga. Boleh dihabisin, Silahkan boleh dihabisin, boleh. Kenapa ini Ikan bisa menjadi 2. Kita bagi, kita sobek atau kita belah menjadi 2 atau 3. Sedangkan kalau yang sudah kecil-kecil seperti ini, cuma tangkainya aja. Nanti kalau nggak kita belah, kemudian nanti akan agak keras. Tapi nanti kita belah, kemudian jadi lebih renyah atau kemudian nanti kalau sudah ini disobek, kemudian atau dibelah, kemudian kita cuci bersama dengan air mengalir, ya kan? Lalu sudah dicuci dengan kita punya gambar. Ini contohnya untuk yang bedanya. Nah, ini tentang Udah, mohon maaf, Anda udah pernah kesini. Si Julek, ada yang belum pernah. Serius. Rupanya siapa udah kesini duluan. Fun fact yang sangat lucu. Hati-hati, keinjak sapinya. Hati-hati, sapinya keinjak. Oke. Wah. Ini paling seru sih. Dari semua tempat, ini salah satu tempat yang paling seru. Karena kita ketemu satu hal, makhluk hidup yang begitu banyak. Oh my god. Oh ini pas banget lagi berdiri. Gak ada yang baju merah kan? Sapinya gede loh guys. Gede banget. Dan bersih, cakep banget lagi.
Ya. Peternakannya dulu. Ya. Ya, mari Pak. Ini yang susu. Ada Uma, susu no. Olahan tadi pagi itu. Oh, hanya sekolahan tadi pagi loh. Tapi ini udah dimasak, Wah, Proses tuh. udah diproses. aku putih deh. Enggak ada putih, Bang. Ayo coklat. Yang putih nggak ada. Ya coklat deh. Boleh nggak apa coklat? Buka. Makasih. Susah dibuka. Bisa dibuka? Bisa nggak bukanya sini? Tolong. Sapinya. Udah, Pak. Bisa enggak? Bukain deh, tolong. Waduh. Satu hari bisa 40 liter itu. 40 liter. Kalau berapa galon, Pak? Liter minumnya ya. Oh, minumnya. Saya kira anjing 40 liter. Oh, minumnya banyak. Berapa gak bisa sampai ke Anjing deh. Tapi bersih sapinya. Hitam putih. Ini berapa banyak Pak sapinya totalnya Pak? Berapa banyak ini totalnya Pak? Ada 59. Ini. Wow. Ya, itu sebagian kan di atas sana. Sumber Air Sedeka. Yang di perah itu ada 26. Vanil. Itu yang umbaran di mana? Vanil. Yang samping itu ada yang pipis. Kadang laktasi. Oke. Kalah Rizky sama sapi. Aku mari 2 kali, Bang. Alah, 2 kali tapi dalam hitungan 5 hari. Setengah 5, Pak, dikit. Iya, perah pagi itu kan setengah 5. Jenisnya Sri Kandi yang merah ini. Terus jenisnya, Itu jenisnya Red melahirkan. Holstein. Apa? Red Holstein. Tapi dia meskipun pejantan bersusu apa gimana? Ini enggak ya? Ini betina semua ya? Yang melahirkan susu yang betina. Oh. Masa penjantan melahirkan? Dari mana, Pak? Iya, yang soalnya itu merah. pejantan itu tulisannya. Itu yang dari Swedia. Oh. Nah, di sini kan ada Ini- 5 jenis Ini apa, Pak? Apa, Pak? Ini coklat-coklat ini apa, Pak? jenisnya. Beda, Pak. Beda. Coklat-coklat ini? Ini pelet. Ini Oh, pelet. makanannya. Jadi sebelum diperah nanti dikasih pelet ini dulu, dimakan, dikasih makan ini dulu. Hmm. Nanti setelah perah selesai dikasih hijauan. Pesannya cakep dari Swedia. Ya. Dipegang sama kan ya? Oh enggak. Oh, enggak. Kayak kenal ini ke siapa? Ini mirip siapa ya? Kayak Ini mirip siapa nih ya? Yang ini mirip siapa nih ya? Ini kita pegang putih. Semua Dina. Nah, di sini ada 5 jenis yang kami pelihara. Semua menghasilkan susu. Itu Kebanyakan FH ya, Pak? Jangan dipegang. Iya. Enggak. RH itu ciri khasnya kan hitam putih. Nah, hitam putih. Kalau RH itu merah putih itu ya coklat. Coklat apa merah itu ya? Coklat kemerahan. FH itu lebih sedikit. Apanya? Itu di sini lebih sedikit atau Ini kan kebanyakan yang RH itu di Indonesia kan belum begitu banyak. yang banyak FH ya, Pak? Maksudnya dagingnya sama Kayak sapi umumnya ya. sama seperti sapi umum itu. Jangan pegang, Bang, enggak mahram. Mahram. Ya. Ya yuk. Matahan tuh. Nah, ini semua ada namanya. Itu ada jenis, ada status, Namanya Yayu. ada partus, ada IB, PKB. Itu ada artinya sendiri. Ini pejantan tuh apa? Pejantan itu apa stronya jenisnya. Jadi spermanya itu jenisnya apa gitu. Kita sistem kawinnya kita kawin bunting. Bukan kawin Nih. Ya Allah, masih ada yang kecil-kecil. Sabar, kita step by step. Wih, lu yang belakang gede banget ya. Ada ini ya. BTW guys, Dan- ada yang kita absen namanya.
Tidak ada kebun di sini. Kemarinnya sepi di sini. Tidak ada api. Berapa yang kasih pilih? Ini kenapa ada kodenya Ausi 7? Mas, Raska. Mas, Ya ampun. Ini gimana nih Helen? ada yang mini kalau sepi paling. Bersih banget. Bersih banget. Bersih ya Allah, kinclong-kinclong. Cakep-cakep banget sih kamu. Gemes. Gemes banget sih kamu. Untuk sapi-sapi yang berumur di bawah 1 minggu nggak? Oh ini belum 1 minggu. Belum ada 1 bulan. Oh 1 bulan. Oh masih bayi banget berarti ya. Ini paling baru sekitar umur 2 sampai 3 minggu ya. 2 sampai 3 minggu. Oh makanya mereka nggak ini belum bisa diri ya. Udah bisa berdiri cuman masih rentan terkena penyakit. Ah. Paling sering itu gemuk sama mencret kalau sapi kayak gini. Loh, tapi nanti kalau ukurannya sebulan lebih taruh mana ini? Ini kemungkinan di box ini sampai usia sekitar 3 bulan. Jadi setelah lepas susu namanya disape. Nanti kalau udah nggak nyusu kita taruh di sana atau nggak di umbaran yang di Oh di depan sana. Ya, Oh 3 bulan. Kalau yang itu semua berarti berapa? total di sini semua. Bukan umurnya yang seperti ini besar ini. Ini kebetulan masih gara bunting sekitar umur 1,5 tahun. Oh. Jadi sudah bunting itu kebetulan juga sapi impor kan dari Australia. Oh. Jadi kami ada sekitar 9 sapi dari Australia. Ini baik. Sapi yang bisa menghasilkan susu dengan kualitas lumayan lah. Oh gitu. Tapi kalau yang sapi Indonesianya murni yang mana tuh? Nggak ada ya? Udah semua. Kebanyakan murni Indonesia tapi udah campuran. Jadi campuran antar ras, misal kayak Eva kita campur dengan simental gitu. Tapi masih sapi lokal dengan lokal, belum ada yang dengan sapi impor. Oh. Jadi sapi impor itu yang di sini 4 ini, 3 itu, ini 1 sama di sana yang lagi duduk itu sampingnya yang hitam berdiri itu sapi impor. Tapi juga kerja sama sapi impornya ini. Jadi ini sapi punya orang di sini cuma merawat. Gitu. Bagi hasil. Oh, berarti ini memang untuk udah dijual ya? Apanya? Ini maksudnya produknya itu memang untuk dijual pasaran ya? Iya. Jadi sapi kayak gini reproduksinya juga hampir seperti manusia. Jadi sapi itu bisa menstruasi. Oh. Terus habis itu ada waktu subur. Terus hamilnya juga 9 bulan. Jadi hampir mirip manusia. Terus untuk di sini pakainya juga menggunakan 3 jenis konsentrat, 2 jenis konsentrat ditambah ampas tahu sama mineral. Yang putih ini mineral. Ini mineral. Terus di bawahnya ini ada yang agak besar itu Promax, yang peletnya agak kecil-kecil itu Lactopus. Nanti bawahnya ada ampas tahu. Nanti untuk jumlah pakannya disesuaikan dengan produksi dan juga postur tubuhnya sapinya itu sendiri. Oh gitu, Ya, beda-beda. Kalau sapi Ini mirip Rafa, curly hair. Mas. Pegang dong. Boleh. Boleh. Coba kita pegang guys. Nih, gatel dia. Ngajak main sih kalau kata bapaknya. Enak main. Iya. Enak banget bulunya halus. Aduh, tenaganya keras. Sumpah tenaganya kencang banget. Aneh. Berarti otot doang kali ya, tenaganya kencang banget. Iya. Agak ada lemak kayaknya ini sih. Tuh. Tenaganya keras, Rob. Kiri tunjuk. Paling cuma ngangkat kepala doang. Ih, bang, tolong bang. Wah, yang ini gede banget. Ini kayaknya yang paling besar yang ini nih. Yang paling besar. Besar banget. Tapi yang bermutu.
Kita dapat tusuk, masing-masing orang dapat satu. Aku tadi milih coklat dan rasanya tuh enak guys, kayak mungkin mirip susu Indomilk ya. Tapi memang tidak seperti rasa. Aku tadi mikirnya nih kayak mungkin mirip-mirip seperti minum kemasan susu biasanya, ternyata enggak. Beda, ada beda sendirinya gitu. Dan fun fact-nya adalah satu sapi setiap hari ngasilin 27 liter. 1 liter ya 7.500, berarti selama ini kita beli di apa namanya di kardus gitu susu ultra yang 19.000 tuh baru sadar sih untungnya banyak. Segitu company ya. 7.500 guys dijualnya per liter. Oke, mesin kopinya di sebelah sana guys. Modelannya kayak tadi ya Pak. Aku penasaran. Tadi katanya kita kalau lewat sana agak jauh gitu. Tapi ini kita disuruh muter dan kok nggak nyampe-nyampe ya. Aku jadi curiga nih. Aduh, nggak nyampe-nyampe guys. Ini kayak kita udah mau nyampe guys. Itu dia guys sebelah kiri. Sekalian aja kita nge-review villanya. Aduh, sekali aja kita nge-review villanya dari luar gitu ya. Jadi sekarang aku udah mulai paham bahwasanya ini adalah villa di tempat wisata teman-teman. Oke, biasanya kita kan masuk dari sini ya. Dan rupanya ini jalur kiri. Nah, lewat sini aja deh. Oke. Wah, turunan sekali. Kayaknya kita bakal syuting iklan di kita Nasbun. Tadi malam kita juga syuting soalnya untuk pengambilan video perdana Nasbun. Dan kayaknya kita mengambil retake yang kedua. Audionya kebalik. Aduh, nyaman banget ya. Aku baru terasa ini indah. Guys, jujur ini kayak kameraku ya. Pencahayaannya. Tapi ini aku usahakan untuk sebisa mungkin nyesuaiin vibe yang ada aku lihat langsung ya. Adem, kalem. Kalian pernah coba makan di restoran rembulan nggak yang ada di Mega Kuningan? Rasanya kayak gitu vibe-nya. Nyaman banget. Jadi tradisional, sederhana, tapi comfort gitu. Nah sebenarnya kita harus masuk dari sebelah sini teman-teman. Karena ini pintu utamanya, sebelumnya itu adalah pintu kamar. Kalau pintu utama masuk, oke, assalamualaikum. Saya kembali. Oke. Udah siap makanan, udah siap. Silakan foto dimakan. Iya. Sampai jam 1 ini kayaknya. Pak De terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Saya tinggal dulu ya. Iya Pak De. Nanti kalau capek istirahat dulu. Iya. Ini kita sudah makan siang teman-teman. Lauknya hari ini adalah soto. Dalaman soto. Udah saya tinggal dulu ya. Iya, Pak De. Terima kasih. Oh, ini perkedel. Ada kesukaan kita semua perkedel. Kerupuk dan alhamdulillah ada kerupuk tambahan. Ini kayaknya kuah sotonya ya. Oke. Kenapa? Kenapa? Hari ini kata Abi setahu saya ya, tidak kemana-mana. Nah, berarti kita bisa langsung tag syuting iklan ya. Iklan topi. Topinya mana? Oh, ini dia nih. Udah disediain teman-teman. Ya itu jadi rahasia lah topinya lah. Brand rahasia. Tapi bohong. Ini dia. Oke, kita nanti bakalan langsung syuting. Istirahat dulu teman-teman. Oh ya, aku lupa untuk mereview ulang villa kali ini. Sebenarnya villa ini sangat nyaman teman-teman. Tingkat kenyamanan itu sampai 9/10 kalau buat aku. Futuristik dan modernnya. Terus juga untuk ini kita kasih kunci dulu. Gimana? Nih, itu lagi. Ikannya belum makan, mau ikan. Enggak dong. Ikannya dikasih makan mulu. Ntar obesitas. Istirahat guys. Istirahat. Kalian ngapain sekamar weh? Tidak dapat bicara. Kayak mangan. Tuh, nyaut-nyautan lagi namanya. Makan siang. Ini anak-anak zona sih. Hah?
Labu muda iki. Dapat apa? Ayamnya itu. Itu. Ya Allah, apa itu ayam, Rap? Ya kalau ya ngobrol tapi itu. Nah, kamu malah bicara blokinnya. Nih, sorry ya. Akhirnya guys, aku bisa makan soto menghindari kol. Aku nggak pakai kolnya.